Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya, karena belajar bisa dari mana saja, termasuk melalui video ini. Lalu apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita simak bersama. Hari ini kita akan belajar sumber energi. Kalian tahu tidak? Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari migas atau minyak dan gas sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan energi? Secara umum, energi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh benda sehingga mampu untuk melakukan kerja. Dalam kehidupan ini, manusia membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Nah, energi ini dibagi menjadi dua, yaitu energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah energi yang dapat diperbarui. Energi ini merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaan energi ini tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Energi ini juga disebut dengan energi alternatif, di mana mampu menggantikan bahan bakar konvensional seperti listrik, bensin, gas, dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman, maka semakin banyak juga jenis sumber energi alternatif dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, terutama dalam pencegahan pemanasan global. Lalu apa saja sih macam-macam sumber energi yang dapat diperbarui ini? Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Sinar cahaya matahari ini rupanya bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya ini memiliki rangkaian yang bisa menghasilkan cahaya listrik. Adanya energi alternatif ini mampu menggerakkan seperti kendaraan listrik, bahkan perahu listrik yang dipasang panel surya. Sayangnya penggunaan panel surya ini belum secara maksimal dan masih terbatas. Yang kedua adalah angin. Angin merupakan salah satu sumber energi yang tidak pernah ada habisnya. Siapa sangka angin yang kita rasakan setiap hari termasuk ke dalam daftar energi alternatif. Hembusan angin rupanya mampu diubah dari energi kinetik gerak menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator sehingga menghasilkan energi listrik. Di Belanda, penggunaan energi ini sudah dimanfaatkan dengan memiliki kincir angin besar untuk memompa air irigasi ke pertanian dan penghasil listrik. Selanjutnya adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi alternatif ini dibuat dengan cara membendung air sungai. Nah, di sini ada air sungai ya yang sudah dibendung, lalu mengarahkan ke pipa air menuju turbin. Nah, turbin ini bergerak karena ada gerakan air lalu menggerakkan generator, di mana nanti generator ini akan menghasilkan energi listrik yang nantinya akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Energi ini dihasilkan berdasarkan proses jatuhnya air ke turbin dan banyak jumlah air yang mengalir. Jadi di sini sangat membutuhkan air, di mana airnya yang dibutuhkan adalah air deras. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA sangat membutuhkan sumber air yang sangat besar atau deras dan membangun tempat yang besar untuk menampung air layaknya danau atau waduk alami. Selanjutnya adalah tumbuhan. Produk yang dihasilkan dari tanaman atau tumbuhan dapat diolah untuk kebutuhan produk yang lain, misalnya kertas, kayu bakar, dan produk lainnya. Akan tetapi, apabila tidak digunakan secara bijaksana, akan mengakibatkan bencana alam. Seperti bencana alam longsor dan banjir. Nah, ketika air hujan, air itu tidak bisa diserap oleh akar tumbuhan. Dan tanah itu tidak bisa diikat oleh akar tumbuhan, sehingga mengakibatkan banjir atau tanah longsor. Selanjutnya adalah panas bumi. Faktanya, selain panas matahari, rupanya panas bumi mampu menjadi energi alternatif lain.
Panas bumi atau disebut dengan geotermal berasal dari energi dari dalam bumi yang berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi seperti uap alam, air panas, dan bebatuan kering. Sayangnya, pembangkit geotermal ini masih tergolong tradisional, jadi belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini bisa disebut dengan energi pasang surut atau energi tidal. Nah, jika dibandingkan dengan energi angin dan surya, energi ini memiliki sejumlah keunggulan, yaitu memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi dan lebih hemat ruang agar tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Selanjutnya adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Meskipun terdengar asing dengan namanya, tapi pasti kamu pernah tahu jika sisa pembuangan kotoran manusia atau hewan dapat dijadikan energi alternatif nih. Energi ini diubah dengan cara dibakar terlebih dahulu atau dicampur dengan bahan lain yang ditampung ke dalam tangki hingga nanti disalurkan melalui pipa instalasi atau yang disebut dengan biogas. Nah, gas tersebut yang menjadi energi alternatif ini dari pemakaian gas tabung untuk memasak. Nah, ini yang dimaksud dengan biogas. Selanjutnya ada namanya biofuel, di mana sumber energi ini memanfaatkan produksi dari bahan-bahan nabati, misalnya tanaman jarak, jagung, minyak sayur, dan lain-lain. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa energi yang dapat diperbarui itu sangat bermanfaat ketika energi yang tidak dapat diperbarui itu sudah mulai menipis jumlahnya. Di sini kita bisa memanfaatkan energi matahari dengan panel surya, dengan kincir angin, dengan energi angin, dengan ini gelombang laut atau pasang surut air laut. Ada juga panas bumi dan dari hewan seperti itu. Yang semuanya itu bisa dimanfaatkan apabila diproses dengan maksimal. Selain energi yang dapat diperbarui, ada juga energi yang tidak dapat diperbarui, di mana sumber energi ini merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Apabila sudah habis, energi ini tidak akan dapat diperbarui kembali. Nah, macamnya itu yang pertama, energi hasil fosil. Sumber energi ini berasal dari timbunan makhluk hidup yang telah mati, lalu terkubur di bawah tanah sampai jutaan tahun. Contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Yang kedua adalah energi mineral alam. Mineral alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi setelah melewati beragam tahapan proses yang sifatnya sangat lama. Nah, contohnya adalah uranium yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi nuklir. Selanjutnya adalah minyak mentah, ya, dimana bisa menghasilkan minyak bumi. Nah, minyak mentah ini adalah sumber daya yang terbentuk dalam bentuk cair antara lapisan kerak bumi. Nah, ketika mau ngambil, ini dengan cara pengeboran. Nah, minyak mentah ini dapat diproses untuk menjadi beberapa produk, ya. Selanjutnya adalah gas. Gas terdapat di kerak bumi dan untuk mendapatkannya harus dibor dan dipompa keluar. Nah, gas yang sering digunakan adalah metana dan etana. Selanjutnya adalah bahan bakar nuklir. Nah, bahan bakar nuklir ini diperoleh melalui penambangan dan pemurnian biji uranium. Bagai dua mata pisau, tenaga nuklir bisa sangat bermanfaat sekaligus mendatangkan kepunahan massal bumi yang kita tempati ini. Terlepas dari insiden kemanusiaan itu, nuklir juga memiliki manfaat luar biasa selain penggunaan untuk senjata militer, yakni dalam bidang medis sebagai terapi radiasi untuk penderita penyakit kanker, di bidang industri untuk mengeksplorasi keberadaan minyak dan gas alam, serta dalam pertanian, serta pembangkit tenaga listrik yang tidak menghasilkan gas berbahaya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini bahwa sumber energi yang tidak dapat diperbarui ada batu bara dan minyak bumi dan gas alam, yang semuanya ini yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kita.
kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi kita juga berkewajiban untuk menggunakan energi tersebut dengan bijaksana. Jangan mengeksplorasinya dengan berlebihan ya. Jadi walaupun kita mempunyai hak, tetapi kita juga harus berkewajiban untuk menggunakan secara bijak. Sekian penjelasan singkat tentang sumber energi hari ini. Semoga bisa dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.